Zaki. Ini dari sana ya. Kalau minyak tidak tak sampai. Woi, dibayar baiknya. Ya, oh, segaya. Ada segala. Masuk juga pas unung jam telah ulian ini. Bangun sahur. Wah, 15 menit jam. Aslinya tidak. Terus juga tidak. Kayak gue loh terus. Dia insan yang kamu jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut materi kita subuh di 20 berapa ini? 26 ya. 26 Ramadan. Masih penjelasan tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Kemarin kita sampai pada Nas Wabayyinatin minal huda wal furqan. Kemarin saya jelaskan sedikit tentang nama lain dari Al-Quran itu adalah Asy-Syifa. Jadi Asy-Syifa itu adalah obat. Terus yang berikut untuk subuh ini nama lain Al-Quran itu adalah Al-Dzikr. Apa namanya? Al-Dzikr. Dzikir itu artinya mengingat. Jadi dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikra. Apa itu az-dzikra? Al-Quran. Di Al-Quran itu nama lain yang istimewa itu adalah az-dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan kami pula yang akan menjaganya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu. Sudah barang tentu ya, itu diawetkan atau dijaga melalui hafalan-hafalan manusia. Saya kasih contoh, anak-anak kecil itu mereka sudah mampu menghafal Al-Quran. Kita yang tua-tua begini kalah sama mereka kalau kita ajak mereka menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena memang Allah menjanjikan hal itu. Kita lihat di televisi saja anak-anak yang mohon maaf ada kekurangan fisik, tapi mereka bisa 30 juz mereka bisa hafal. Nah ini yang kadang-kadang kita pikir, ya, Masya Allah memang benar adanya. Jadi saya pikir Al-Quran itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu. Ada satu pertanyaan, dia ngomong begini. Oh di dalam ayat Al-Quran itu Allah menggunakan kata nahnu. Nahnu itu kan banyak, kami. Oh berarti ini Allah banyak. Takutnya ada yang tapi di dalam penjelasan nahwu itu dari sisi bahasa, nahnu itu menunjukkan limu'adzim nafsa. Allah mengagungkan dirinya. Kan yang berhak untuk diagungkan itu siapa? Ya Allah. Manusia ini nggak bisa kita agungkan, nggak bisa kita puji. Ya,
Kalau manusia muji manusia, ya itu memang bisa saja, cuma kadang-kadang ada kepentingannya. Kalau ketemu dengan bos, tanya sama bos, gimana tadi saya itu ngomongnya, bos bagus ngomongnya, luar biasa. Nah, padahal apa? Dia sembunyi dia. Karena punya kepentingan dia ngomongnya bagus saja. Ya. Jadi memang yang harus kita agungkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zikr itu adalah Al-Quran. Makanya orang kalau membaca Al-Quran sebenarnya dia lagi berzikir kepada Allah. Karena asal berzikir itu adalah ingat. Kata zikir itu sebenarnya itu adalah ingat. Jadi orang kalau membaca Al-Quran itu artinya dia lagi mengingat Allah. Jadi kadang-kadang kan begini, berzikri fa'lam, apa maksudnya? Sebaik-baiknya ingatan itu adalah Allah, makanya la ilaha illallah. Jadi orang kalau semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin banyak pula dia itu mengingat Allah. Ya, dan kita mengingat Allah itu sholat, baca Al-Quran, gampang. Jadi berzikir itu bukan berarti harus duduk diam lalu kemudian subhanallah, subhanallah. Enggak mesti, banyak saja Al-Quran, gampang. Jadi itu nama-nama dan saya kira banyak. Jadi yang sudah satu kita baca hudan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Yang kedua nama Al-Quran al-bayyinah. Apa bayyinah? Penjelasan. Yang berikut adalah Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Di Al-Quran tidak ada kompromi-kompromi. Dia haram tetap haram, yang wajib wajib, yang halal halal. Yang berikut kecuali ada penjelasan ulama atau dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu yang saya maksud begini, puasa ini kan wajib, tapi kalau bagi orang yang sakit, nah itu yang saya maksud. Jadi itu dibolehkan. Makanya ada penjelasan atau keadaan-keadaan tertentu. Yang berikut asyifah. Yang berikut ini yang sekarang kita bahas ini adalah al-zikir. Ya, al-zikir itu artinya adalah mengingat. Banyak ayat juga yang menjelaskan tentang al-zikir. Contoh di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah itu bukan dengan bahasa Al-Quran, tapi dengan kata mengingat. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku, pasti aku akan ingat kalian. Nah ini maksudnya balasan-balasan yang memang hak yang harus kita dapati dari Allah itu adalah kalau kita mengingat Allah, pasti Allah itu akan ingat kita. Nah sekarang kalau kita nggak ingat-ingat Allah, bagaimana Allah mengingat kita? Gitu. Kita ini kan lebih banyak menuntut kewajiban, ya, menuntut haknya kita. Tapi kewajiban kita nggak pernah kok kita laksanakan sama Allah itu. Berapa sih? Adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepada wala takfurun, dan jangan kalian ingkar. Jadi manusia ini kalau nggak mau bersyukur keterlaluan, paling keterlaluan. Ya. Kita jangan sampai mengatakan bahwa makanan yang kita makan itu adalah hasil jerih payah kita, nggak boleh. Itu perantara namanya. Kita berkebun, nah perantara namanya. Memang tanahnya itu punya siapa? Punya Allah. Iya, cuma hanya kebetulan saja itu jadi milik. Tapi engkau bertanam, tanahnya di mana? Dipunyanya buminya Allah itu. Jadi nggak boleh kita mempunyai itu hasil jerih payah kita. Nggak boleh. Ya. Atau tanah kita
Kita ini kalau mau hitung-hitung nikmat Allah nggak mampu, malah sudah saya jelaskan, nggak bakalan mampu. Cukup kita punya tugas itu adalah bersyukur. Mau menghitung nggak bakalan mampu. Tapi cukup pekerjaan kita itu adalah mau bersyukur. Jadi ada keuntungan besar kalau orang itu mau bersyukur. Jadi Allah jelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian itu bersyukur, la azidannakum, kata Allah, saya pasti nambah, nambah dari rasa syukurmu itu. Wala takfurun, tapi kalau kalian itu ingkar, maka inna adzabi lasyadid, risikonya itu nanti azab Allah itu paling pedih begitu. Jadi seringlah saya ngomong, Allah itu memberikan kekayaan kepada seseorang itu bukan berupa hartanya, bukan berupa jabatannya. Allah itu berikan kekayaan seorang itu bukan pada pintarnya orang, bukan begitu. Tapi Allah itu berikan kekayaan itu pada orang. Jadi karena semua orang ini punya hati, maka semua orang itu punya berhak untuk mendapatkan kekayaan Allah itu. Ya sudah pasti itu. Ya Allah ini kalau sudah kasih rasa takut sama manusia, nggak ada apa-apanya manusia itu. Mau menghitung di mata saya. Dalam penjelasan ayat yang lain, Allah itu menjelaskan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan pun melata pun termasuk manusia yang tidak aku berikan rezekinya. Kendati pun dia nggak beribadah kepada aku. Saya kepingin tanya, orang yang nggak pernah ibadah dikasih nggak rezekinya? Dikasih. Jadwal makan. Gitu. Ya tidur. Rezekinya semuanya sudah diatur itu. Tinggal gimana kita mau bersyukur. Nah, siapa yang mau bersyukur atas rezekinya Allah itu, maka akan ditambah. Nah, sekarang buktikan bahwa rasa syukurnya itu kayak gimana. Ini yang jadi masalah. Buktikan bahwa engkau itu bersyukur sama Allah itu gimana caranya. Itu dia masalahnya. Gampang kan? Ya. Ada rezeki lebih, sedekah. Jam-jam untuk waktunya kita beribadah sama Allah, sholat, kita datang. Itu saja. Datang puasa ya, bersyukur. Makanya kemarin sudah saya jelaskan, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakin aktsarun nas la. Sesungguhnya nikmatku